Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعبده وأزواجه وذريته ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قال الله تعالى من سورة الإسراء ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dan juga fikirlah, syukur kita kepada Allah karena pada sore hari ini ibu-ibu kelompok kumpulan jamaah haji tahun berapa ya? 2005 Pak, ada 2011. Oh. Sampai 2021 berarti berapa belas tahun? 16 tahun. Mau 17. Ada yang lewat, nggak ada ya? Banyak, ya? banyak. Belum setahun ya. Artinya kita semua ibu semua diberikan kelonggaran dispensasi oleh Allah untuk selalu dapat mengisi kehidupan ini dengan sebaik-baik jalan beribadah. Makan masih enak ibu makan tadi. Alhamdulillah. Kalau bilang rasa apa tadi? Corona ya. Bilang bau corona. Baik, sebaik-baik obat itu adalah Al-Quran. Bukan berarti yang dibuat oleh para dokter itu yang mengobati, tapi sebaik-baik tuntunan dan petunjuk dari dunia sampai akhirat itu Al-Quran. Maka kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidul zalimina illa khusara. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai as-shifa, obat penawar, penyembuh, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang yang masih beriman, wala yazidul zalimina illa khusara. Al-Quran itu tidak berguna bagi orang zalim, kemudian. Nah, karena sudah diberitahu tadi, judul kita ini adalah mengingat mati. Ibu-ibu, saudari semua,
Siapakah orang-orang yang paling cerdas menurut ukuran Rasulullah SAW? Siapakah yang dikatakan oleh Rasul orang yang paling cerdas menurut Rasulullah SAW? Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak mempersiapkan diri untuk mati. Ada itu Bu, persiapan untuk mati? Ini kapan? Ada lah ya. Banyak mungkin dari handai tolan saudara kita yang mungkin muda belia atau mungkin lebih muda umurnya, bahkan menuju kehadirat Allah. Itulah Allah kenapa merahasiakan mati. Mati itu tidak ada yang tahu, dia dirahasiakan oleh Allah. Kenapa dirahasiakan Allah? Tentunya ada kebaikan di dalam kematian. Mati itu pada prinsipnya ada 3 misteri, yaitu mati itu dilihat dari segi waktunya, kemudian mati itu dilihat dari caranya dan tempatnya. Ada orang yang mati waktu sedang asik, joget-joget mati, lagi sedang bertengkar mati, karena semuanya pasti mati. Mati itu bukan karena kena corona, mati itu bukan karena tabrak mobil atau jatuh dari jembatan. Mati itu karena memang sudah sampai batas waktunya. Cuman dia ada cara matinya, ada tempat matinya. Tentunya orang yang beriman itu waktunya yang baik. Nah, saya klarifikasi sedikit. Ini menyebar di Facebook, di WA grup, saya lihat bapak atau ibu, kadang-kadang kita ada saudara atau teman yang meninggal Facebook. Nah, saya mengucapkan kalimat istirja. Istirja itu benar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ayat itu kan awalnya allazi naida asobat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan hanya untuk orang mati. Jadi ditimpa musibah saja, tertangkap tunggul, enak. Anak tidak lulus ujian, dulu maknanya orang kematian itu. Enggak, itu untuk musibah. Musibah itu artinya ujian. Orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, qalu, mereka mengucapkan inna lillahi, sesungguhnya kami lillahi, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepadanya Allah, raji'un, kembali. Nah, raji'un, rujuk. Kalau orang cerai itu salah, itu rujuk namanya, kembali. Cuman ada kalimat, ada ucapan apa? Semoga husnul khotimah. Nah, ini tidak boleh. Ya. Dalam syariat tidak mengenal orang meninggal
orang sudah meninggal diucapkan semoga husnul khotimah. Husnul khotimah itu untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Nah, ketemu dengan Bu Ilpa, Bu, semoga husnul khotimah ya. Jangan marah, itu orang tuh bukan untuk orang mati. Nah, yang sudah mati itu sudah sempurna. Maka dulu saya ingat pada tanggal 19 September kalau tidak salah Bu ya, 2020 acara ini di apa, Jalan Rukun ya. Saya sampaikan salah satu doa ketika kita sujud ya. Oh iya. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Jadi waktu ibu sujud, nah sujud terakhir, apakah dalam sholat wajib ataupun dalam sholat sunnah, nah itu salah satunya adalah baca doa Allahumma inni, Allah sesungguhnya aku as'aluka, aku minta kepadamu husnal khotimah, penutup yang baik. Nah, jangan nanti lagi marahkan laki ke kaki, lagi marahkan anak, lagi sedang, nah pokoknya bermaksiat kepada Allah, tahu-tahu mati. Nah, maka itu berdoa ketika sujud. Maka kata Allah, kata Rasulullah, sedekah-sedekah aqrabu abdu, paling akrab, paling dekat seorang hamba kepada Allah adalah sujud, ketika dia sujud. Fakir doa, maka perbanyaklah doa. Nah, waktu kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, tambah lagi Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Nah, itu saya hanya mengulang ini kalau masih ingat ya. Karena saya baca di WA Bu Ilpa tanggal 19 September itu masih ada di ketik dari Bu Ilpa di situ. Itu yang saya ingat bahwa ini sudah pernah saya sampaikan. Nah, kemudian jadi apa yang diucapkan ketika orang mati? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu Pak nambah, boleh? Apa ucapannya? Allahumma ajurni fi musibati wa ahlib li khairan minha. Kalau dia yang meninggalnya itu adalah perempuan, kalau yang meninggalnya itu laki-laki, wa ahlib li khairan minhu, karena hu itu untuk laki-laki. Sulit untuk menghafalnya kalau baru. Banyak orang juga kalau orang meninggal Al-Fatihah. Nah, nggak ada sunnah Al-Fatihah. Siapa yang ngirim Al-Fatihah? Ini kalau menurut Rasulullah ya, bukan masalah banyak orang melakukan. Kalau ibu berkiblat kepada banyak orang melakukan, apa kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 116? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau Muhammad mengikuti cara kebanyakan orang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan sesat, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Nah, kalau kita tidak ikut Rasul, mau ikut siapa lagi? Nah, ini salah satu contoh. Jadi cukuplah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau memang ada yang hafal, Allahumma ajurni fi musibati, Allah barasi aku dalam musibahku ini, wa ahlib li khairan minha, dan gantikanlah aku yang terbaik daripada kejadian ini. Maka kalau orang mati itu biasanya, ya saya pernah dulu disuruh apa, Pak Ustadz ini ada keluarga ini, rumah aku, rumah saudara ini tidak jelas mati, tidak jelas hidup, tidak jelas. Jadinya bagaimana Bu? Yang ini mau diperjelas, bukan mati, bukan hidup. Nah, bagaimana kita diajar oleh Rasul? Bukan didoakan supaya mati racun Pak ini, kuning aku, rumah aku macam ini.
Berarti menurut saudari, ya, kaulah mulus, kaulah nak mulus, kau tidak kerja. Banyak seperti itu. Ketika orang tuanya sudah masa usia lanjut, ingat dalam Bani Surah Allah berkatakan, "Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Jika mereka orang tuamu telah sangat tua dalam pemeliharaanmu, jangan sekali kamu mengatakan atau apalah, itu memperlakukannya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, tapi ucapkanlah kata Allah perkataan yang mulia, yang baik untuk orang tua. Nah, maka kalau orang yang jangan sampai memudaratkan yang hidup, ada diajari. Jangan kamu minta mati, kata Rasulullah. Tapi jika terpaksa, maka berdoalah, kata Rasulullah, Allahumma. Kalau kita pribadi ini, Bu, ya, kita ini sakit, kita tahu, kita masih sadar bahwa kita yang menyusahkan keluarga kita, menyusahkan yang di mana-mana. Allahumma ahyini iza kanatil hayya khairan li. Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku iza kanatil wafa khairan li. Jika wafat itu atau menghadap kepadamu itu lebih baik bagiku. Nah, kalimat ini kalau kepada saudara kita atau siapa saja yang mungkin akan menyebabkan kita berlaku tidak baik, maka doakanlah dengan doa Allahumma ahyahu kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan, Allahumma ahyaha iza kanatil haya khairan lahu. Ya Allah, hidupkanlah dia jika hidup itu lebih baik baginya. Wa tawaffahu, kalau dia perempuan, wa tawaffaha iza kanatil wafah khairan lahu atau khairun laha. Sama kita dengan doa jenazah kan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, ya. Kayaknya yang diganti hu-nya diganti ha. Nah, mungkin pada kesempatan tertentu, nah, ibu kan tetap kalau dalam grup, nah saya dekat dengan Bu Ipa, tinggal share aja, ya. Yang penting mana Pak tulisannya. Nah, itu saya tinggal foto di buku hadisnya, tinggal kirim. Nah, itu salah satunya. Karena apa? Banyak masalah sekarang, apalagi di situasi pandemi ini. Bu, kata Hamka, jangan takut mati jika ingin hidup. Jangan takut mati. Kenapa orang mati? Kenapa dia orang tidak hidup? Karena takut mati. Kenapa orang tidak bertahan hidup? Karena takut mati. Tapi takutlah kalau kita tidak punya persiapan untuk menghadapi kematian. Kalla idza balagatit taraqi, sekali-kali tidak, kata Allah dalam surat Al-Qiyamah. Idza balagatit taraqi, ketika nafas ini telah mendesak ke kerongkongan. Nah, ini orang mati. Wakila man raq, dan dikatakan kepada orang yang punya nafas itu, man raq, siapakah yang dapat mengembalikannya ke tempat semula? Wa zanna annahu firaq, dan dia orang yang akan mati itu sudah mengira, sudah yakin bahwa inilah hari perpisahan aku dengan dunia. Wal taqfati saqu bisa. Ini ayatku. Bertahun betis kanan dengan betis kiri. Nah, kalau orang akan mati bertahun, ini aturan. Jadi kata dalam buku Al-Azhar Karang Hamka disebutkan, mati itu mulai dari ujung kaki. Nah, mulai dingin, mengeras, naik perlahan ke pinggang, kemudian naik ke perut yang mati, kemudian naik ke dada, kemudian naik ke kerongkongan. Hanya tersisa yang digerak-gerakkan dari paru-paru di bibir itu. Nah, jadi kalau orang ingin mati, ingin merasakan mati, biasanya di situ
ada wasiat. Karena di samping harta warisan ada wasiat. Kalau orang berwasiat harus ada saksi. Nah, kalau mamahnya mati atau bapaknya mati, bapak lah terutama ya. Karena harta warisan itu dari garis ayah. Ini tolong tanah sebelah ini, nah bantukan ke panti asuhan, ke panti jompo, atau bantukan ke masjid. Cuman harta wasiat yang diwasiatkan itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Jadi tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau dia misalnya hartanya adalah 100 juta, berarti bolehnya 30 juta. Pokoknya tidak boleh lebih di bawah 3%, di atas sepertiga boleh. Nah, itu harta wasiat. Kenapa? Jangan sampai itu hak waris. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian kalau sudah napas mendesak kerompongan, lah orang itu dihadapkan ke kiblat. Ini sunnah. Kiblat talqitkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Bukan baca yasin. Itu sunnahnya. Bukan baca yasin. Telinga kanannya pelan-pelan, jangan la ilaha illallah. La, jangan begitu. Saya bacakan pelan-pelan. La. Langsung baik sakit. Saya pernah dulu ketika di rumah sakit Alma, orang sudah sakaratul maut. Udah penuh yasin. Keliling orang tuanya, keliling yasin. Ini selang rumah sakit dah penuh. Jadi tidak akan berguna. Karena apa? Tidak sesuai dengan tuntunan. Lakinu, bimbing olehmu mautakum, orang yang akan mati di antara kamu. La ilaha illallah. Kenapa? Kenapa sebab dibimbing dengan itu? Nah, karena kata Rasulullah, man qala akhirul kalam, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Bukan bisu, bukan ngapir. Nah, maka itu zikir ini harus basah dengan zikir kepada Allah. Tapi ingat, kenapa dirahasiakan kematian ini? Pertama, supaya kita tidak menunda-nunda untuk beramal soleh. Tahun depan lah baru banyak ini urusan ini. Biarlah kewarungkan sedekah dulu. Jangan. Kemudian jangan menunda-nunda taubat. Lepas tahun depan baru minta maaf kan belum itu. Tahu-tahu malam itu biar meninggal. Nah, apa lah? Tahu nak kita di mana kita akan mati? Tidak tahu. Tahu-tahu kita sedang ke pasar baru, tahu-tahu kita sedang melakar. Nah, kemudian adalah juga jangan menyia-nyiakan kesempatan. Kesempatan apa? Di antaranya ada sikap anak kepada orang tua. Orang yang masih ada orang tua itu masih ada tiket untuk masuk surga. Bersyukurlah orang yang masih ada orang tua. Kenapa? Itulah kuncinya. Jadi lepaskan semua urusan, kalahkan untuk kepada orang tua, itulah syaratnya. Karena yang diangkat itu bukan orang yang tinggi jabatannya, orang yang banyak usahanya, tapi bagaimana sikapnya kepada orang tuanya. Amalan tidak kuat, sedekah lemah, ya kan? Nah, tinggal kalau kita masih ada orang tua, inilah kesempatan berbakti kepada orang tua.
Bagaimana berbakti urus dia? Senangkan hatinya apa yang menyenangkan hati orang tua. Nah, kenapa? Karena kata Rasulullah, yut'ul mayit akan mengikuti mayit salasa, 3, yaitu maluhu, hartanya, wa ahluhu, dan keluarganya, wa amaluhu, dan amalannya. Fayarji'u isnan, maka akan kembali yang 2, kembali kepada orang yang hidup, yaitu apa? Ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya, wa yabqa amaluhu, dan yang akan mengikuti mayit itu adalah, yang akan kekal adalah amalannya. Maka Rasulullah, idza matabnu adama in qata'anhu amaluhu illa min salat. Jika mati anak Adam itu, maka terputuslah semua amal perbuatannya, illa min salat, kecuali 3. Apa itu? Sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Cuman orang tidak paham jariyah. Jariyah itu dari bahasa Arab, jarro. Jarro itu artinya mengalir. Jarro ya jirru, jariyah, mengalir. Jadi amal itu mengalir. Kalau beli jajak mengalir. Habis. Nah, yang terbaik itu adalah mushaf Al-Quran. Karena ketika para sahabat bertanya, yang baca orang mati itu adalah Al-Quran yang tertinggi syafaatnya. Bertanya para sahabat, ayu akbar min syafaat ya Rasulullah, siapa yang akan memberikan syafaat terbesar di yaumil kiamah, pada hari kiamat nanti wahai Rasulullah? Qal ya Rasulullah menjawab, laisa minal malaikah wa laisa minan nabiyyin. Syafaat itu tidak akan diberikan oleh para malaikat dan tidak para nabi. Walakin akhirul Quran, akan tetapi syafaat itu akan diberikan oleh Al-Quran. Nah, banyaklah ibu baca Al-Quran. Ini persiapan mati yang tertinggi. Man qara'a Al-Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya mendapat kebaikan. Wal hasanatu asru amsalihha. Setiap kebaikan itu nilainya 10. Maka kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakinna alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi kalau nilai baca Al-Quran 1 itu 10, ketika kita baca alif lam mim nilainya 30. Bayangkan kita satu hari kita itu orang yang paling rugi, orang yang dalam memori otaknya tidak ada satu sedikit pun dari Al-Quran. Tiba-tiba dia mati. Bagaimana supaya kita itu bisa biasakan? Nah, jadi jangan habis subuh jangan tidur. Orang habis subuh itu tidur, itu nanti dia itu akan menjadi orang yang pikun. Habis asar jangan tidur. Orang yang tumpul otaknya habis asar itu. Kepada anak-anak juga disarankan itu. Jadi tempat wilayah tidur itu habis zuhur, walaupun hanya sedikit. Jangan ba'da asar atau ba'da subuh. Dari segi kesehatan itu tidak baik. Nah, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, apa hikmah dirahsiakan mati itu adalah jangan sampai kita menunda-nunda untuk beramal kebaikan, amal soleh. Kalau kita tunda-tunda, nah tak jadi-jadi. Maka jangan ditunda-tunda. Saya pernah ditanya, bagaimana cirinya orang yang matinya dalam keadaan husnul khatimah? Nah, sekarang masih terjaga tak ibu? Duduk. Maka itu usahakan jangan batal wudhunya. Silakan kita. Salah satu adalah kita masih berwudhu. Maka kata Rasulullah, man tawaddoa fa ahsanal wudu, barang siapa yang dia berwudu fa ahsanal wudu,
lalu dia sempurnakan wudhunya, batal dia wudhu lagi, tiba-tiba dicabut nyawanya, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah itu salah satunya bagaimana kita dikatakan husnul khatimah. Pergi ke sini tadi, mau pergi tadi. Nah, maka Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Apa bu? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Jika dia mati, maka dia mati dalam menuntun jalan kepada Allah. Jangan sampai kita lupa. Husnul khatimah itu berzikir juga, berzikir. Nah, berzikir itu tidak harus di masjid, di kendaraan juga boleh. Ada yang nilainya berzikir yang paling dicintai Allah. Apa kata Rasulullah? Kalimatani khafifatani, dua kalimat yang ringan, sakilatani fil mizan, tapi dua kalimat yang lebih berat dalam timbangan. Habibatani ila rahman, paling dicintai oleh yang maha murah. Apa itu? Yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallah fil azim. Nah baca aja subhanallah wa bihamdi, subhanallah fil azim, subhanallah bihamdi. Jangan kita enggak ngelamer nyangka penurang, mati dah tahu, siapa tahu. Nah, setelah itu subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah fil azim, subhanallah bihamdi, subhanallah. Insyaallah jika kita dihadapkan kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah dalam surat Al-A'raf disebutkan, dan bagi setiap umat itu ada ajal. Ajal itu apa? Batas waktu. Nah, batas waktu. Ketika kita masih dalam rahim, yang punya rahim itu hanya perempuan, laki-laki tidak ada rahimnya. Maka sering saya orang yang punya masalah tidak mengerti bayi yang meninggal disolatkan, padahal matinya baru 3 bulan. Nah, maka itu bayi itu ketika dia telah usia 4 bulan, maka sudah ditiupkan ruh dan sudah ditentukan takdir baiknya, ajalnya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kalau di sini masih ada ikhtilaf para ulama hadis, boleh disolatkan. Nah, tetapi kalau di bawah itu karena memang belum ada ketentuan dan perintah Rasul, dan tidak akan pernah ada kecuali memang itu dibuat-buat amalan. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, maka ketika kita ingin dan selalu membiasakan dengan mengingat kepada mati, di dalam surat Jumat sering dibaca pada hari Jumat oleh para imam dan khatib, dikatakan bahwa ya Allah ya Rabb, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas shalihin. Apa dikatakan? Dia berkata orang itu ketika dia sudah mati, ya Allah, jika engkau tidak dapat akhirkan, tangguhkan hidupku, aku kembali ke dunia barang sehari saja. Aku ingin bersedekah, tidak dapat lagi. Nah sekarang mulailah
kita bina diri kita, karena tidak ada yang dapat menolong kita, saudara kita, orang tua kita dapat menolong. Yang dapat menolong kita itu amalan kita, amaluhu, wayakko amaluhu, yang akan ikut itu amalannya. Nah, sehebat apapun, secantik apapun, setinggi apapun jabatan kita, ketika kita sudah di hadapan Allah, nah, di alam barzakh lebih lama daripada dunia, lebih lama dunia. Nah, jangan sampai kita sempit nanti kuburnya, lebih diluaskan karena amalan kita. Maka itu pernah Rasulullah lewat di pekuburan hingga minta ditangkaskan pohon kurma. Ketika ditangkapkan oleh Rasulullah, bertanya para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tancapkan pohon kurma itu di dua kubur ini?" Karena kata Rasulullah, mudah-mudahan, tapi kita jangan niru Rasul. Ini hanya mukjizat yang dimiliki oleh Rasul. Karena kata Rasulullah, mudah-mudahan sebelum kurma ini kering dapat meringankan siksaan. Mayat yang ada dalam kubur itu sekarang sedang disiksa. Apa sebabnya? Ada dua. Satu, istibra, yaitu suka memfitnah orang, kemudian suka kencing atau buang air kecil, tidak tinja atau tidak berlindung. Nah, sekarang kan banyak yang tidak paham. Nah, sudah tidak berlindung, tidak tinja, itu berbahaya. Nah, biarlah, akan mandi juga beda, Bu. Ingat itu, jangan pahamkan itu. Jadi tuntunan dalam syariat itu berbeda. Kalau nak ada basuh juga, malah mandi lah kena sabun itu berbeda itu. Nah, berbeda. Jadi cara dalam beribadah itu berbeda. Jangan sampai berat matinya nanti. Nah, siksaannya berat. Nah, kemudian orang yang mati itu jangan diratapi oleh orang yang hidup. Nangis bersurak-surak, merobek-robek pakaian, menampar-nampar pipi. Nah, malah dalam hadis Bukhari Muslim menyebutkan bab tentang bukaan ahlihi, keluarga yang menangisi keluarganya. Nah, maka itu katakan Rasulullah, innal mauta, sesungguhnya orang yang mati itu yu'adzibu, akan disiksa ya bi bukaan ahlihi, dengan sebab tangisan keluarganya. Tangisan yang bagaimana? Tangisan yang teriak-teriak, tangisan yang meraung-raung, apalagi merata-rata. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya innal mauta la yu'adzibu, sesungguhnya mayat itu tidak akan disiksa bidam'in ain, dengan sebab pilihan air mata. Kalau kita nangis itu fitrah, tapi nangis yang bagaimana? Nah, harus paham. Jangan nanti syukurlah dia mati bunda, habis manggil sebelah rumah kan. Berarti untuk saudara mati bunda, sini gawe berutang lah dia kan aku. Nah, alhamdulillah dia mati. Ingat Bu, kalau ada saudara kita yang mati, nah, maka itu biasanya ada pesan dan amanat dari keluarga. Kalau maaf Allah alam ya. Maka itu yang pertama kali diurus itu hutang. Dari mulai penyelenggaraan jenazah sampai hutang dia ketika masih hidup. Maka kata Rasulullah, nafsul mu'min mu'allaqun bi ajainin hatta yudunanhu. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung nanti sehingga dilunasi hutangnya. Nah, bukan persoalan 1.000, 2.000 atau ada penjaminnya. Imam Syafi'i itu ketika meninggal, ya Pak Daisa, itu langsung raja yang ngurus membayar hutangnya, raja yang belajar ngaji dengan dia. Nah, maka itu hutang itu penting. Nah, maka itu hutang itu ada juga caranya, karena ini beban berat mati. Kenapa saya sampai hutang? Ini beban berat kepada mati. Nah, seharusnya orang yang menghutang ini bukan untuk dijauhi orang yang dihutangi,
Jangan nanti semangat berhutang, waktu nak berhutang semangat, tapi waktu bayaran tidak semangat. Nah, bagi orang yang berhutang, maaf ya bagi yang ada hutang piutang nih. Nah, bagi orang yang menghutangi juga harus tahu hukum. Maka kata Allah, panaziro ila maisaro. Kalau dia masih berat, orangnya berhutang, panaziro ila maisaro, beri tangguh sampai dia berkelapangan. Kalau dia tidak berkelapangan, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka engkau sedekahkan kepadanya jika kamu paham tahu ilmunya, kata Allah. Jangan nanti disebar-sebar terjadi dosa itu, ya. Nah, menggibah digibah. Ibu, kalau dicakapkan orang jangan takut. Kalau kita apalagi orang mati kita cakap. Ada orang yang cerdik ya dalam sejarah para sahabat, para ulama dulu. Dia ingin membantu orang tuanya. Kiapalah supaya amal ini dapat nolong orang tua. Dia cakapkan dari dia keburukan orang tuanya. Akhirnya amal dia pindah. Ya, itu namanya dalam hukum syariat namanya muflis, bangkrut. Orang beramal ibadah, haji, sholat, zakat, bangkrut amalnya. Pindah. Nah, siapa dinyuruh orang tua? Dicakapkan orang tuanya, digibah orang tuanya. Dicakapkan, gibah itu artinya tidak berhadapan, ya. Nah, dicakapkan. Jadi kalau kita dibicarakan orang jangan takut, kasihan kita dengan orang yang membicarakan, bangkrut. Berarti orang itu membukakan ATM kepada kita di akhirat. Nah, pindah semua transfer ke ATM kita. Duh, aku nak masuk neraka ini bendaan. Tapi tiba-tiba ini kenapa masuk surga? Ketika timbangan kita mau ke kiri, nah, lihat dulu malaikat. Ada enggak orang yang menggibahnya? Dipindahkan amal kepada orang yang menggibah itu ke dia. Nah, mau diambil habis amal kebaikannya. Berikan dosa kita kepada dia. Bayangkan itu. Malahan dalam hadis qudsi disebutkan. Nah, ini adalah persiapan kita untuk menghadapi kematian. Jangan kita susah payah beramal ibadah, justru kita menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Nah, kita bersedekah, membantu orang. Jangan sampai kita ada ria dalam hati supaya dikatakan orang yang paling dermawan di negeri ini. Jangan. Wah, dilihat batu semen satu karung posting. Nah, batu wajib diposting. Baru satu karung posting. Ya kan? Habis lagi satu truk, nambah besar kameranya. Ingat, riak itu bukan dari orang lain. Riak itu dalam diri kita. Terserah orang mengatakan riak pada kita. Nah, kalau yang dituduhannya tidak benar, maka itu termasuk bangkrut ibadah dia. Karena dia telah membicarakan keburukan kita. Nah, ibu-ibu, jangan sampai kita mengingat-ingat mau tidur ingat hutang. Aduh, aku ada hutang pula 80 depan. Mau tidur ingat hutang. Akhirnya baca doa tidur tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya Allah, dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku mati. Tapi yang diingat hutang. Tahu-tahu pagi tidak sempat mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Orang hafal tapi tidak dibaca banyak. Banyak itu yang hafal tapi tidak baca. Kenapa? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari setelah matinya. Mati kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami kembali. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan diingat hutang ke malam-malam. Kenapa? Siang pun tidak mampu kita bayar, apalagi malam. Nah, jadi ingat-ingatlah enak. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi justru bantu. Kalau tidak terbayar, jangan buang muka lewat di depan rumah. Nah, makin kompak kepada orang yang menghutangi, makin dekat mestinya. Nah, bukan semakin jauh, ya kan? Nah, kalau menghutangi jangan pakai lebih-lebih. Disebut gini, beres aku kok, mana aku ganti, pinjam 10 juta aku ganti 10 juta 100.000 $1 aku ganti, atau 10 juta 200, atau 10 juta 500.
tidak boleh. Riba. Kalau memberi kontu Pak, boleh, tetapi tidak boleh ada perjanjian. Rasul dulu namanya hadiah, senang-senang diberi, tapi bukan janji di muka. Tidak diberi pun tidak boleh marah. Nah itu baru kita bebas. Jadi itu bahan-bahan untuk menghadapi kematian. Jangan sampai kita mengatakan baik, justru baik itu bukan karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian kata Rasulullah, "Idza mata ahadukum fattaqulu bi khair." Jika ada yang mati salah satu di antara kamu, maka ucapkanlah oleh kamu yang baik-baik. Nah, bukan kayak dengan mulai sekarang seperti itu. Salah pemahaman hari. Nanti orang ini pimpin. Bagaimana jenazah ini baik? Baik. Dipimpin seperti itu. Kalau begitu tidak perlu lagi melakukan kebaikan. Walaupun dia buruk akan dibaikkan juga nanti. Kenapa? Kata Rasulullah, maksudnya kalau terpaksa mengatakan kita ngelakar, melayat ke rumah duka, ya kan? Nah, yang baik-baik ini kelakar boleh lah mau dia nih dulu. Salah rumah kanannya segera baik, nampak kalah dia dulu, ya dah. Nah, rumah aku dulu, mendadak dia orang Natal, tak kalah dia nih. Nah, diingat-ingat kebaikan nah. Bukan bicara keburukan, bukan dipimpin untuk mengatakan bahwa baik ini baik. Tidak mungkin. Bagaimana jenazah ini baik? Tidak ada jawab buruk, ada tidak Pak? Nah, tapi tidak boleh. Itu karena itu sudah masuk ibadah, tidak boleh. Maksudnya jangan ucapkan yang buruk-buruk, tapi ucapkan yang baik. Dan bukan pula dipimpin untuk sama-sama mengucapkan baik. Nah, wa'inal malaikat yu'aminu mataqulun, kata Rasulullah. Dan sesungguhnya malaikat itu mereka akan mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Nah, jika kamu ucapkan itu yang baik-baik, mudah-mudahan ya Allah kebaikan ini sampai kepada balasan. Bukan dipimpin dengan ramai-ramai mengucapkan baik, mentang-mentang Pak Haji, mentang-mentang Ustaz, dipimpin nanti supaya mengatakan baik. Nah, bagaimana kalau preman? Bagaimana orang preman yang tidak insaf ini, orang yang maksiat? Atau kita pimpin mentang-mentang dia banyak kawannya. Nah, bagaimana baik? Pastilah orang katakan baik, tidak jaminan karena tidak ada ajaran, melanggar sunnah. Baik, Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Ada yang ingin bertanya, silakan, masih ada 5 menit. Saya batasi supaya dia berimak, silakan. Ada ke ibu-ibu nak bertanya. Jawab Bu. Buat. Aja, tidak terlalu formal ini. Ya, ada persoalan kematian atau setengah mati. Siapa Pak? Mati orang mati kena COVID. Itu yang diurut gitu. Angkat pertanyaan Ibu, mungkin Ibu tidak serius untuk menyiapkan pertanyaan tadi. Jadi, hakul muslim ala muslim hamsun. Kewajiban orang muslim dengan muslim lain itu ada 5 di antaranya adalah dagang dan bayar aja, nggak ikat. Kita pemain dia agak besar. Haji, ibu. Alhamdulillah. Astaga, mual ada di situ teh. Kini, mual ada kini Bu. Ah, sambal teh ada nih tadi.